Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, gimana kabarnya sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana hari Minggunya? Alhamdulillah. Minggu kita hari ini kita kumpul bersama teman-teman jamaah untuk persiapan manasik umroh. Untuk pemantapan manasik kepergian kita menuju Baitullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala ala ma asda wa anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-hadi ila sabilil aqwam. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sampai hari ini, siang ini kita bisa bertatap muka, berkumpul untuk persiapan kita untuk menuju Baitullah dan juga diberikan kesehatan dan nikmat iman dan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salat juga berikan salam juga kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ini tanggal berapa sekarang? 14. Kurang dari 10 hari kita akan mengunjungi Baitur Rasul. Ya, yang udah siap maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di tanggal 23 Desember, Masya Allah, hari-hari yang dimana Bapak Ibu rindukan, hari-hari yang dimana sudah ditunggu, yang sudah siap dengan hatinya, solawatnya. Masya Allah, nanti tanggal 23 kita pecah semua celengan rindu kita menjumpai Baitur Rasul. Semoga dimudahkan keberangkatan kita menuju Baitullah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan sesi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, nama saya Ridwan, ya. Ridwan Setiabudi. Saya datang dari Jakarta. Alhamdulillah, saya berada di dunia travel umroh seperti ini dari setelah COVID 2021. Setelah saya lulus dari Al-Azhar Kairo, saya langsung di stay di Saudi. Dan sekarang sudah biasanya dulu saya menjadi tour guide. Nah, tapi sekarang jadi tour leader, bolak-balik bawa jamaah dari Indonesia ke Saudi, balik lagi ke Indonesia lagi. Alhamdulillah. Jadi insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, saya di sini akan menemani jamaah semua dari Indonesia sampai ke Indonesia lagi. Ya, jadi perihal apapun yang ada di Saudi boleh ditanyakan kepada saya. Ya, boleh tanyakan sama tim-tim nanti Raudhah nanti ada di sana ada mutawif, biasa kita bilang mutawif atau tour guide yang memandu jamaah sekalian selama prosesi ibadah nanti selama di Saudi Arabia. Ya, oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Ini kita akan kurang dari 10 hari kita akan bersiap menuju Baitullah. Pertama yang disiapkan adalah hati kita. Hati kita udah sejauh mana sholawatnya. Jamaah istighfarnya udah sejauh mana. Takbirnya udah sejauh mana. Biar sampai sana melihat Baitur Rasul, sudah melihat kubah hijau di sana, itu merasakan rasa yang nggak pernah dirasakan oleh orang lain. Soalnya rasa bapak punya rasa sendiri, ibu punya rasa sendiri. Jadi setiap orang memiliki rasa yang berbeda. Sesuai apa? Sesuai spiritualnya masing-masing. Ya, banyak orang sampai sana ketika sampai ngelihat Masjid Nabawi tiba-tiba meleleh air mata. Jadi nggak semua orang mendapatkan rasa demikian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah nggak semuanya memiliki rasa seperti itu. Maka dari itu kita hadirnya di sini mengingatkan lagi. Ah, yang kemarin dulu-dulu ya hari-hari lalu kemarin daftar ke kantor udah apa bayar semua dan lain sebagainya, koper udah datang ke rumah. Nah, hari ini adalah pengingatan lagi.
Ini loh Bapak Ibu, kurang dari 10 hari lagi kita bakal berangkat. Ayo disiapkan lagi hatinya, ayo disiapkan lagi niatnya, ayo disiapkan lagi keberangkatannya. Umroh ini buat siapa? Umroh ini buat siapa? Apakah jangan sampai umroh ini buat orang lain? Ya, umroh kita ini untuk siapa? Lillahi ta'ala. Untuk siapa? Lillahi ta'ala. Bukan li tetangga, bukan li masyarakat di sekitar, bukan. Tapi untuk Allah. Hasil daripada jerih payah bapak-bapak bekerja, digunakan hal terbaik untuk berangkat umroh inilah insya Allah yang akan menjadi berkah. Karena ibadah umroh ini, Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul berkata, Al-hajju wal umroh, haji dan umroh itu yanfiyani minal faqr wa dhunub. Ya, insya Allah orang yang berhaji, orang yang umroh, Allah jauhkan daripadanya pertama kefakiran, kefakiran rezeki. Itu jauh daripada fakir rezeki dan dosa, diampuninya dosa-dosa. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pasti punya teman, Bapak Ibu punya saudara, punya tetangga, ada yang udah haji, ada yang udah pernah umroh. Pasti mereka setelah haji dan umroh, apakah mereka jatuh miskin? Tidak. Mereka rezekinya makin lancar, rezekinya makin makin sukses, makin bagus. Untuk yang umroh mabrurah, untuk yang haji mabrur. Jadi nggak semuanya. Semoga kita juga didapatkan predikat umroh yang mabrurah. Allahumma amin. Bapak yang dirahmati Allah, persiapan-persiapan ini sangat penting ya. Lebih khusus karena setiap keberangkatan, apalagi khususnya kita ini di musim dingin. Ya, ini di musim dingin. Ya, di musim dingin Bapak Ibu. Jadi kita banyak ada tidak seperti yang dibayangkan buat jamaah. Saudi itu panas, ya enggak. Kalau di musim Desember seperti ini, insya Allah cuacanya sangat dingin, sangat nikmat. Tapi karena dingin ini, cobaannya juga ada juga. Kalau panas, panas, tapi nggak terlalu rame. Tapi kalau dingin, orangnya rame, padat, bukan main padatnya. Ya, maka dari itu ada sisi-sisi plus minusnya. Sesuai hatinya aja jamaah yang dirahmati Allah. Soalnya, ibu bapak, selesai kita dari umroh ini, kita bakal menjadi dua orang golongan. Ada dua golongan orang setelah umroh. Pertama, orang pertama setelah umroh itu ada yang dimana dia ini ucapannya itu menggerutu aja. Alah capek lah umroh ini capek, jalan sana, jalan sini. Padat banget orang-orang, mau makan aja antri, mau ke toilet aja antri, mau ke sini aja antri. Alah, pokoknya apa sih enaknya? Tawaf dari sana sini. Nah, ada yang seperti itu. Padahal kita keberangkatan sama, Bu. Padahal kita bisnya sama, travelnya sama, ada yang seperti itu. Tapi ada ketika orang setelah umroh ucapannya, ya Allah, Ustaz, ya Allah, Kang, Masya Allah, selama saya umroh, entah kenapa, saya perjalanan jauh itu tuh kuat. Saya kalau di Indonesia, kalau dari rumah ke warung, itu kalau beli micin aja, itu naik motor. Naik motor, tapi entah kenapa ketika di Masjidil Haram, tawaf 7 kali, dilanjut lagi sa'i 7 kali, ini kurang lebih kalau dihitung saya punya di apa namanya, aplikasi HP itu kurang lebih perjalanan sampai 8 kilo, kaki saya kuat. Kalau bukan karena pertolongan Allah nggak mungkin saya dapat ini. Katanya Saudi panas yang di musim panas, tapi entah kenapa saya nggak ngerasain panas, Kang. Katanya Saudi apa dan sebagainya, tapi Masya Allah orang yang seperti ini penuh datangnya penuh dengan cinta. Maka dari itu Bapak Ibu, saya pastikan lagi berangkat ke sini, berangkat ke Saudi ini harus diiringi dengan cinta. Kalau nggak cinta nggak bakal Bapak Ibu datang. Nggak pasti bakal dibawa aja. Ada aja yang lucu. Tapi soalnya kalau misalkan kita ngelihat suasana di Indonesia dan di Saudi Arabia itu sangat berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu ngeluarin uang 30 juta buat panas-panasan di musim panas, di musim dingin, beda musim dinginnya, Bu. Pak,
Musim dingin di Saudi itu dingin dia. Dia kalau di Madinah sampai 7 derajat. Dingin. AC aja 16 aja dingin, Bu ya. Ini 7 derajat. 7 derajat, tapi anginnya bukan main, Bapak. Nusuk tulang. Saya di Mesir, di Madinah, itu kalau dinginnya bukan. Kita jaketnya tebal-tebal. Apalagi ketika badai, wah itu bisa sakit-sakit. Jangan lupa bawa lip balm ya. Buat laki-laki juga nggak apa-apa. Soalnya pasti kering. Adapun yang bawa anak-anak itu dipakein. Biasanya sering banget ketika anak-anak itu sampai di sana nangis kerjanya. Karena apa? Nggak bisa mangap mulutnya. Karena pecah-pecah berdarah semua, Bapak Ibu. Saking dinginnya di sana. Ya. Apalah saya ngeluarin uang 30 juta buat seperti ini. Apalah ngelihat kanan kiri gurun pasir. Kalau misalkan saya punya uang, bisa saya pergi ke tempat lain yang lebih indah. Tapi entah kenapa Bapak Ibu perginya ke Baitullah. Kalau bukan karena hati yang cinta, ini nggak mungkin datang ke sana. Ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah perjalanan spiritual antara makhluk dengan kholiknya. Antara jamaah sekalian bersama kepada Tuhannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita tanggal 23 Desember, ya insya Allah perjalanan kita menggunakan maskapai Garuda Indonesia ya. Garuda Indonesia penerbangannya. Nah, untuk keberangkatan kita akan menuju ke sesi teknisi keberangkatan kita ke Saudi. Seperti apa? Pertama, ada namanya Bapak Ibu pengumpulan koper ya. Ada. Di sana pengumpulan koper. Pengumpulan koper di kantor Raudhah itu hari Senin tanggal 22 ya. Tanggal 22. Kita berangkat tanggal berapa? 23. Ngumpulin kopernya tanggal 22. Terakhir jam 16 atau jam 4 ya. Jadi dimohon jam 4 itu sudah dikumpulkan kopernya agar apa? Biar tim-tim kita, staf-staf teman-teman jamaah Raudhah ini bisa ada space waktu buat ngelabelin nama. Biar serasi semua, ini atas nama siapa, ini atas nama ibu ini, atas nama adik ini, atas nama bapak ini, biar kita ada space waktu seperti itu. Nah, ya. Adapun jamaah yang datang dari Jakarta, kemarin kita udah manasik, lalu via Zoom, mereka langsung datang ke Jakarta. Adapun yang datang, yang berangkatnya dari Bandung, ya, lewat kantor Raudhah, mereka mengumpulkan koper di kantor tanggal 22 Desember jam 4 ya, jam 4 sore. Keberangkatannya kapan? Selasa tanggal 23 Desember 2025. Nah, ini udah bagian langsung datang dari Soekarno-Hatta untuk diantar dan dilepas keluarga kumpul jam 5 pagi ya, dan seterusnya. Bagian ikut transport kantor kumpul jam 23 ya, Bapak Ibu. Jam 11. Jam 11 malam pada tanggal 22 Desember di kantor Raudhah. Adapun jamaah jauh nih dari kantor, mungkin nggak bisa datang jam 16 ya, tanggal 22 ya. Atau mungkin bisa lebih datang lebih awal jam 10-an. Ya, jam 10-an itu udah datang di kantor biar kita siap untuk apa namanya? Ngelabeli koper-koper jamaah sesuai nama masing-masing biar tidak tertukar. Nah, tanggal 2 jam ini kan kita nanti kumpul jam 23, insya Allah kita berangkat jam 23 udah jam 23.30 insya Allah kita berangkat ke Sota. Ya, Bapak Ibu. Jadi dimohon, adapun yang jauh, daerahnya bukan di daerah Sumarekon sini, bisa dia datang lebih awal, jam 10-an. Sudah datang di sini ya, buat nyetor kopernya, nanti kita labelin nama. Maskapainya kita Garuda dari Jakarta langsung menuju Madinah. Alhamdulillah, tanpa transit, tanpa apa namanya, berhenti di suatu tempat, kita langsung menuju Madinah. Ini perjalanan panjang ya, kurang lebih 9 jam, ya, 9.000 9.000 kilometer dari Indonesia, kita sejauh itu, dan kepulangan dari Jeddah menuju Jakarta tanpa transit juga. Alhamdulillah. Jadi nggak ada turun-turun, langsung naik, langsung nyampe. Oke, lanjut lagi seragam, seragam travel saat berangkat dan kepulangan. Jadi seragamnya digunakan seragam Raudhah. Hotel di Madinah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al Ansor Golden Tulip buat yang ngambil paket Gold Platinum, dan Hotel Al Harithiyah itu buat yang ngambil paket Platinum Plus ya.
Ini hotelnya berdekatan, tapi yang Al Harithiyah rada di depannya aja, di depannya aja. Sedangkan hotel di Mekah buat yang ngambil paket Gold itu di Prestige, yang di Movenpick yang ngambil paket Platinum dan Platinum Plus. Muthaifnya tour leadernya saya sendiri ya, Ridwan, nama saya Bapak Ibu ya, Ridwan Setiabudi. Bisa dipanggil saya namanya Ridwan, panggil Ridwan aja ya. Atau biasa dipanggil orang-orang kawan, Kang Ridwan. Muthaifnya ada Ustadz Hilmi Syahrul Ramdhani. Nah, ini teman kita juga, kawan kami juga. Nah, beliau LC juga, lulusan Kairo Mesir. Kepulangan, nah Bapak Ibu boleh catat buat nanti takutnya ada yang menjemput ya. Kepulangan tanggal 31 Desember 2025, 9 hari sampai Bandara Sota kurang lebih biasanya jam 6:50 atau jam 7 kurang 10. Ya nanti ya apa? Ya, tanggal 1. Nah, tahun barunya di langit. Tahun barunya di langit. Jadi ya ini bisa bisa berubah biasanya. Tapi insya Allah ya berubah sejam 2 jam. Nanti kita biasa perihal seperti ini kita kabari dari maskapai seperti apa. Insya Allah tidak ada perubahan. Oke, detail penerbangan keberangkatan ya tadi udah ya. Jakarta Madinah Garuda dengan kode penerbangan sebagai berikut ya. Dari Jakarta menuju Madinah 9:15 sampai jam 15:05. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita take off-nya jam 9:15 pagi. Maka dari itu kita harus berada di bandara kurang lebih jam 5 atau jam 4. Maka dari itu buat jamaah yang datang dari Bandung, makanya kita berangkatnya dini hari ya, atau tanggal 22 tadi kemarin ya. Tadi saya bilang tanggal 22 jam 23 biar sampai Sota kurang lebih jam 3-an atau jam 4. Habis itu bisa proses check-in dan lain sebagainya. Terus sampainya jam 15:05. Jadi waktu kalau jam 15:05 berarti di Indonesia kurang lebih sudah jam berapa itu? 12, udah jam 20-an. Ya, kurang lebih 4 jam lebih awal. Kepulangan dari Jeddah menuju ke Jakarta, maskapai Garuda juga ya dengan kode penerbangan 98131 Desember sampainya +1 berarti ya tanggal satunya ya jam 6. Ketentuan bagasi boleh diperhatikan karena jamaah pasti bawa bagasi. Insya Allah buat keberangkatan mah jamaah kopernya kosong semua ya. Cuma bahkan koper KB-nya dijadiin satu sama koper bagasi. Tapi kepulangannya Bapak Ibu boleh diperhatikan. Nah, koper bagasi kita satu pieces ya buat bagasi itu 25 kilo. Yang cabinnya 7 kilo. Ya, kepulangan. Nah, kepulangan jangan sampai lebih. Soalnya kepulangan kita itu berada di Bandara Jeddah. Itu sangat ketat banget. Bandara Jeddah ini bandara haji atau yang biasa kita bilang bandara Kodim, bandara lama. Jadi eh, buat pengecekan masalah air zam-zam yang secara berlebihan, yang banyak banget, yang tidak manusiawi, satu koper itu isinya zam-zam semua, itu bisa tertahan. Maka dari itu ini penting banget ya. Jadi bagasi 25 kilo, harus 25 kilo, jangan sampai lebih. Nah, cabinnya 7 kilo, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada sedikit pemberitahuan buat mata uang di sana. Transaksi yang akan kita pakai di sana menggunakan Saudi Rial Arabia. Saudi Rial Arabia. Jadi satu rialnya itu harganya 4.400. Ini dilihat di Excel kalau dilihat di Google. Tapi kalau biasa Bapak Ibu di Money Changer itu kurang lebih harganya 4.700. Ya 4.700. Nah, kalau misalkan tukar uang dan lain sebagainya boleh nanti kita kabari. Nih Bapak Ibu Money Changer di sini rate-nya lebih murah, kita bisa dapat lebih banyak. Adapun kita belanja di sana pakai uang rupiah boleh bisa. Uang rupiah diterima. Tapi bentuknya yang biru dan merah doang. 50 atau 100 ribu. Nah, tapi pakai uang rupiah
mereka menilaikan uang rupiah kita 1 rialnya itu 50.000, sayang. 1 rialnya 5.000. Jadi lebih baik Bapak Ibu kalau ada waktu nuker rial, lebih baik nuker rial. Jadi lebih murah. Kayak harga misalkan, mohon maaf, harga misalkan ada harga 10 rial. 10 rial itu harganya kalau di rupiah kan 4.600. Mereka nggak bisa. Mereka nggak ada uang pecahan recehan-recehan. Dia matok, ya udah ini harga abaya, langsung abaya nih. Abaya harganya 50.000. Jadi adapun pakai rial lebih murah. 100 rial ya berarti 4.400. 1.000 rial 4.400.000 dan sebagainya. Oke, cuaca, suhu, udara, dan perbedaan waktu. Nah, cuaca apalagi di musim-musim Desember seperti ini, Madinah pernah saya di sana Madinah sampai berkabut itu 7 derajat. Ini 7 derajat. Ini perkiraan suhu yang di 2025 mungkin ya. Soalnya tahun lalu itu sampai 4 derajat. Kalau di Riyadh 1.000 kilometer dari Madinah itu sampai 2 derajat. Bayangin ya dingin ya. Bayangin dingin ini. Nah, kurang lebih ini sampai 7 derajat suhu terendahnya. Insya Allah nggak terlalu panas. Suhu tertinggi di musim dingin, nah ini 28 derajat. Kalau musim panas bisa sampai 53, yaitu di musim haji. Nah, biasanya. Insya Allah Bapak Ibu ngerasain lagi ya musim panas, berangkat lagi. Bismillah insya Allah. Amin. Insya Allah lapang rezeki saat badan berangkat lagi. Nah, di Mekahnya, suhu terendah di Mekah di musim dingin ini itu 9 derajat. Ya, Bapak Ibu. Suhu tertingginya 29 derajat. Ya, nanti Bapak Ibu merasakan sendiri, maka dari itu dipersiapkan pakaian-pakaiannya, apa namanya, sarung tangannya, apa syal dan lain sebagainya, ya. Di sana tetap Bapak Ibu, walaupun musim dingin, matahari tetap ada, tetap terik matahari, tapi anginnya dingin. Nah, jadi adapun yang pengen bawa sunglass boleh, kacamata hitam boleh, itu dipakai, boleh dibawa. Saya matahari terik. Oke, terus perbedaan waktu antara Jakarta dan Saudi itu kurang lebih 4 jam ya. Saudi lebih lambat, Indonesia lebih cepat. Oke, next. Cara komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini selalu jamaah tuh lupa buat paketin roaming data. Ya, soalnya ketika udah sampai sana belum dipaketin roaming, itu sangat kesulitan. Ini sangat sering terjadi. Sangat kesulitan karena apa? Di bandara Saudi itu sangat sulit buat akses HP kita menuju ke WiFi airport. Dia harus punya nomor Saudi Arabia. Kalau dia pakai nomor Saudi bisa masuk, tapi kalau nggak bisa. Maka dari itu buat jamaah dipaketin dari SOTA nanti saya ingatkan lagi. Bapak Ibu yang belum pasang roaming, pasang roaming. Biasanya dipasang roaming itu ada jamnya. Diaktifkan jam sekian, diaktifkan jam sekian. Nggak usah, aktifkan sekarang juga. Aktifkan sekarang ketika udah ada notifikasi udah aktif. Nah, di settingan pengaturan, roamingnya nggak usah dinyalain dulu aja. Biar sampai Saudi, itu udah aktif roamingnya. Ya, sampai sini ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan, dan kebanyakan di antara, apa namanya, provider SIM ini, dia harga yang paling murah itu, harga-harga yang dimana paketan internet roamingnya buat pribadi, bukan buat hotspot. Jadi kalau misalkan saya udah roamingin punya saya nggak bisa hotspotin orang lain, susah juga. Jadi solusinya kalau orang yang belum roaming, kapan? Ya udah nunggu sampai kita sampai hotel. Kalau sampai hotel, masuk WiFi hotel mudah. Berarti mau nunggunya lebih lama berarti. Ada prosesi conveyor bagasi dan lain sebagainya dan sebagainya pengurusan. Tapi kalau misalkan udah roaming aktif, landing di Saudi udah touchdown di Madinah, langsung kabari bisa. Tapi kalau belum, ya bisa jadi Bapak Ibu sampai nunggu. Saya nggak bisa juga soalnya di antara jamaah pasti pengennya ngambilnya lebih banyak pasti kan kayak di Telkomsel, XL juga sesuai apa namanya SIM card jamaah masing-masing lah ya. Biasanya yang buat diri sendiri itu lebih banyak dapatnya giganya dibanding kalau hotspot itu lebih dikit. Makanya pasti setiap individu dari jamaah buat diri sendiri. Maka dari itu di roamingin sebelum kita berangkat. Oke.
Di sebulan 400.000. Oke. Nah, paket 12 hari. Nah, di paket-paket tersebut biasanya yang paling banyak itu kita ngambilnya yang 12 hari. Itu kita dapat untungnya banyak, dapatnya bisa sampai 10 giga. Jadi yang 7 hari jangan yang dipilih walaupun kita di Saudinya 10 hari, sorry, 7 hari, tapi jangan diambil yang 7 hari. Nah, begitu juga yang Excel ngambilnya 10 hari juga. Indosat demikian dan Tri juga demikian. Oke, lanjut. Nih, next Bapak Ibu ya. Kita akan memberitahu keadaan hotel kita, tempat tinggal kita, karena berbeda dengan Indonesia ya. Charger HP, charger listrik di Arab Saudi itu bukan kepala dua, bukan kaki dua, tapi kaki tiga semua. Jadi adapun jamaah yang belum punya adaptor kaki tiga, boleh disiapkan ya buat colokan. Ini kan di Indonesia kan kaki dua, kalau di Saudi kaki tiga. Hmm. Jadi boleh disiapkan ya beli di toko listrik itu atau di Shopee atau di online shop boleh. Itu murah-murah, boleh persiapan, persiapan. Adapun lebih enak lagi beli jamaah, beli yang kaki tiga, beli yang terminal panjang buat teman-teman kamarnya, jadi amal jariah juga. Kita juga nggak cuman apa namanya buat diri sendiri, kita siapin juga buat teman-teman. Boleh bawa-bawa terminal yang mini-mini, yang kecil-kecil, boleh. Oke, selanjutnya ada, nah Bapak Ibu, diperhatikan lagi sebelum berangkat, ada checklist perlengkapan sebelum berangkat. Ya, ada checklist perlengkapan sebelum berangkat. Yang pertama, ya pastinya tas koper dan koper cabin. Ini penting, ya. Ini karena penting, boleh Bapak Ibu catat ataupun difoto biar ingat ya. Yang kedua, mukena, ihram, sajadah, dan peci. Ya, jamaah jangan lupa untuk bawa ibu-ibu mukena, laki-laki karena kita akan berihram di sana, pakai kain ihram, bawa sajadah, bawa peci. Nah, insya Allah ini jangan sampai lupa. Terus masker dan obat-obatan. Bapak Ibu, kita bukan masalah ini apa namanya? Meremehkan kesehatan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya mah insya Allah Kang sehat, udah nggak usah bawa. Jangan seperti itu. Tetap kita ikhtiar bawa obat minimal apa obat apa yang basic-basic, obat batuk, paracetamol atau apa boleh dibawa. Kita bawa biar apa? Karena Bapak Ibu, nauzubillah, Bapak Ibu sampai sana sakit, beli obat di sana mahalnya bukan main. Beli paracetamol aja yang di sini cuma 10.000, di sana itu sampai 70.000 paracetamol. Apalagi sampai di apa? Banyak obat-obatnya kemarin bawa jamaah saya udah ngingetin terus tapi beliau lupa sampai habis 210 rial, kurang lebih 870.000 habis uang buat beli obat tiga lembar doang. Nah, maka dari itu yang tahu keadaan jamaah, yang Bapak Ibu adalah pribadi masing-masing. Saya punya sakit ini, berarti saya bawa obat ini persiapan, takutnya di sana kambuh. Saya punya penyakit ini, saya sering radang dan lain sebagainya, boleh dibawa obat-obatnya. Nah, dan jangan khawatir juga, kita juga bawa. Saya sendiri dari kantor biasanya ada obat apa kotak P3K, tapi Bapak Ibu yang saya bawa ini obat bukan seluruh obat. Obat-obat yang umum aja. Obat batuk ya saya bawa ada kantor nyediain paracetamol, bodrek flu dan batuk, apalagi panas, demam dan sebagainya. Tapi adapun buat pribadi jamaah masing-masing yang punya obatnya yang spesial itu kita nggak ada ya. Kita cuma bawa yang umum-umum aja. Maka dari itu ini obat penting karena biaya obat di Saudi Arabia ini sangat mahal. Ya. Terus makanan cemilan. Nah, ini mah Bapak Ibu udah bawa masing-masing ini mah. Makanan cemilan favoritnya. Oke. Insya Allah hotel kita enak, Prestige, Movenpick, sambelnya enak-enak juga. Adapun yang pengen bawa sambal lagi, mangga silakan. Ya, sambal rendang kayak apa dan sebagainya. Ya, Bu Haji ya, boleh dibawa. Insya Allah sambal di hotel udah enak. Hotel kita apa namanya? Prestige, Movenpick itu bagus-bagus. Saya ngerasain. Makanannya cocok, mantap. Sambalnya juga enak. Terus pakaian harian dan tidur jangan lupa dibawa.
handphone dan charger, uang Saudi Riyal, dan rupiah. Nah, makanya soalnya transaksi di sana kebanyakan kita bisa uh, spend uang kita lebih murah tuh kalau kita pakai Riyal atau mau rupiah kita tukar dulu ke money changer seperti itu. Terus ada tes lempang tas paspor. Bapak Ibu ini penting. Karena kita di luar negeri, apalagi kita di pesawat, ketika paspor kita udah kasih jamaah, paspor ini adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi bukan tanggung jawab kantor, bukan tanggung jawab saya. Jadi ini adalah pribadi masing-masing. Saya ingatkan kembali ketika nanti di bandara, Bapak Ibu, paspor ini jangan sampai tertinggal. Ya, yang bawa anak-anak, paspornya tetap kalau misalkan anak ini harus bersama terus sama ibunya, dipegang ibunya. Ya, kalau sama orang tua, yang orang tua mungkin lagi dalam keadaan sakit, dikasih paspor ke ibunya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah terjadi yang pernah terjadi, si ibu ini tertinggal sama anaknya. Sedangkan paspor dipegang oleh anaknya. Dia bagaimana identitasnya si bapak yang lagi bawa kursi roda ini? Ya, dia udah sakit, dia nggak tahu jalan, nggak tahu arah. Maka dari itu paspor tetap dipegangin. Adapun orang tua yang hari ini bawa orang tuanya yang lagi dalam keadaan lagi berusaha untuk sembuh, ya, tetap diingatkan kembali, Bapak paspornya dipegangin ya. Paspor jangan taruh di belakang kursi pesawat. Ini sering terjadi. Ditaruh di jaket yang nempel di badan. Taruh, makanya ada tas lempang, tas paspor, tas kecil, isinya dompet, charger, HP, paspor. Sebelum turun, diingatkan kembali. Karena ini adalah KTP kita, identitas kita ketika di luar negeri. Soalnya terjadi Bapak Ibu, orang baru berangkat, paspornya hilang, dia nggak bisa umroh, dia langsung dipulangkan ke Indonesia. Dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Nah, langsung. Jadi Saudi seperti itu. Terus bantal leher ini opsional buat jamaah yang perlu. Terus perlengkapan mandi, jangan lupa perlengkapan mandi. Power bank, nah power bank biasanya ada jamaah yang selalu sering itikaf di masjid. Di masjid itu Bapak Ibu nggak ada colokan ya, nggak ada cocokan buat ngecas HP di masjid-masjid Nabi ataupun Masjidil Haram. Jadi adapun yang mau spend time waktunya lebih lama di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, boleh bawa power bank, khawatir HP-nya lowbat, boleh dibawa. Nah, dan power bank ini jangan sampai ditaruh di koper bagasi, ditaruh di tas lempang. Nah, kalau dimasukin koper bagasi, sebelum kita masuk pesawat, Bapak Ibu, dipastikan saya yakin namanya bakal dipanggil oleh pihak bandara. Suruh datengin ke kopernya, ambil power banknya. Boleh cukup itu aja, nggak lebih takut daripada yang lain. Cukup mau dipanggil untuk ngeluarin power banknya. Yang kedua, yang ke-10 kacamata, ya tadi saya bilang kan. Terus sepatu, Bapak Ibu nanti berangkat, kebanyakan pasti bawa sepatu. Jangan lupa bawa sendal. Jangan lupa bawa sendal. Jangan lupa sendal jepit. Terus gunting kecil dan gunting kuku. Ini buat nanti prosesi sebelum kita mau melaksanakan ibadah umroh. Ada namanya bercukur dan ada yang motong kuku. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, cara berhijab yang benar ini khususnya buat perempuan ya. Ada boleh dilihat sendiri yang sebelah kanan yang benar, yang sebelah kiri yang salah ya. Jadi memang di Saudi ini memang sangat eh, rentan buat khususnya wanita yang berpakaian seperti yang sebelah kiri tersebut biasanya bakal di apa namanya diperingatin oleh polisi malah kalau yang sampai seperti ini. Ya. Jadi pakaian yang gombrang-gombrang. Kalau yang sebelah kiri ini apa nih? Bukan hijab ini. Dibungkus Bapak Ibu ya. Nah, oke. Lanjut, tas bawaan jamaah. Boleh lihat tas koper besar atau bagasi, ya. Tambah tas cabin. Udah punya koper semua? Udah ada semua ya? Nah, ini sih. Adapun yang keberangkatan, yang koper cabinnya dimasukin ke tas bagasi, boleh seperti itu biar nggak ribet-ribet, boleh. Tas koper besar atau bagasi akan diberi label oleh travel. Oke. Nah, Bapak Ibu, aturan nih komposisi-komposisi tas koper bagasi dan koper cabin itu isinya seperti apa aja? Nah, ini seperti yang digambar tersebut.
Pertama, ya, diingatkan kembali ya, tidak boleh ada power bank, tidak boleh ada uang cash, karena perihal-perihal yang berharga itu jangan ditaruh di bagasi. Ya, laptop jangan, ya, kamera jangan, apalagi uang cash jangan. Nauzubillah, kita nggak tahu orang jahat pasti ada aja. Apalagi koper apa resleting kan kita tahu sendiri ya, banyak-banyak kabar-kabar tinggal dicolok pulpen, digerek lagi, udah terbuka, bisa apalagi kelihatan ini isinya apa aja, bisa diambil terus ditutup lagi. Nauzubillah. Maka dari itu, buat perihal-perihal seperti itu ada kamera, laptop, HP, uang cash, taruhnya di koper cabin ya. Yang akan nanti kita bawa ke dalam pesawat nanti. Ya, Bapak Ibu. Tidak boleh ada uang cash. Nah, sering terjadi. Pertama di koper bagasi isinya pasti kain ihram, terus pakaian baju-baju harian, sandal, jangan lupa, obat-obatan, apalagi alat mandi, itu ada di koper bagasi semua. Eh, mukena ya, sandal jepit, cemilan, gunting, anak-anak yang tajam-tajam itu semuanya di bagasi. Soalnya kalau di cabin bakal tertinggal, soalnya kita ada metal check, masuk di sebelum imigrasi dicek-cek lagi, kalau ada yang barang-barang tajam itu pasti kita nggak bakal dibawa, nggak boleh, bakal ditanggalkan di sana nanti. Makanya dari itu gunting dan apa namanya, gunting dan jepitan kuku dan lain sebagainya taruhnya di koper bagasi. Madu dan lain sebagainya di koper bagasi. Oke, buat komposisi koper cabin isinya, ah, tidak boleh ada benda tajam, tidak boleh ada cairan juga lebih dari 100 mili. Isinya pasti tas, dompet, uang cash, laptop, power bank, casan HP, apalagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Paspor itu yang akan kita bawa. Oke, next. Kita biar tahu kebijakan terbaru terkait bagasi dan power bank. Karena pentingnya membawa powerbank di bagasi kabin untuk keselamatan. Jadi kita bawa powerbank ini ditaruh cabin itu buat keselamatan karena powerbank ini kalau misalkan dia ditaruh di bagasi, khawatir dia ini kan baterai ya. Takutnya dia meledak di dalam situ di bagasi, itu bakal bukan cuman Bapak doang yang kenapa-napa, tapi satu pesawat yang kena musibahnya. Ya. Makanya diingatkan kembali, powerbank jangan sampai di dalam bagasi. Ya. Maksimal itu 100 WH ya, diperkenankan untuk dibawa ke dalam kabin dengan syarat tidak digunakan selama penerbangan dan tidak disimpan di bagasi. Powerbank yang mencantumkan informasi, biasanya ada powerbank yang polosan, yang nggak ada tulisannya ini berapa WAH, ini berapa MAH. Nah, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada, jelas ini berapa MAH dan lain sebagainya boleh dibawa. Jadi benar-benar yang mau dibawa di pesawat ini benar-benar benda yang barang yang aman ya. Soalnya bukan kalau terjadi apa-apa bukan cuma kita doang tapi satu pesawat yang kena masalahnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Selalu diingatkan kembali masalah kebakaran power bank. Oke, next. Kita ke larangan baru di Bandara Jeddah. Ini bandara yang akan Bapak Ibu landing nanti, take off nanti dari Jeddah menuju Jakarta. Air zam-zam dan minyak zaitun dalam koper bagasi. Ya, kebijakan dan batasan yang diberlakukan oleh maskapai dan bea cukai. Jadi buat jamaah yang bawa air zam-zam, insya Allah dari setiap individu masing-masing punya air zam-zam masing-masing. Bapak berangkat sendiri bawa ada punya air zam-zam sebanyak 5 liter. Bapak yang hari ini bersama keluarga 4 orang sekeluarga punya air zam-zam 4 liter. Ya, 4 liter air. Setiap orang punya, setiap paspor punya masing-masing. Ini tidak mengurangi daripada bagasi jamaah. Bapak Ibu bagasinya berapa? 25. Ya udah 25 ini barang jamaah semua. Bagasi air zam-zam punya bagasi sendiri khusus tanpa mengurangi bagasi jamaah. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi nggak usah khawatir. Adapun nanti ada yang biasa jamaah nyelundupin satu dua
masukin dililit-lilit apa namanya, kain seperti itu ya, solasi terus kain. Biasanya seperti itu ketahuan. Nah, biasanya seperti itu ketahuan dan lebih enaknya itu ketika itu langsung ketahuan, langsung disuruh bongkar. Kalau misalkan nggak enak ditahan, kita udah sampai pesawat sampai Jakarta, barangnya ditinggal, nggak boleh naik berangkat, lebih parah lagi. Jadi lebih baik jamaah aman-aman aja Bapak Ibu ya, jangan sampai berlebihan. Ini adalah larangan dari Kerajaan Saudi Arabia. Oke, ini alur keberangkatan kita nanti menuju eh, dari apa namanya, dari bandara menuju sebelum take off. Insya Allah kita prosesi check-in online. Insya Allah semuanya dibantu oleh tim Rodo. Jadi jamaah cukup duduk manis. Insya Allah kalau nanti ada profiling nanti kita kabari. Nah, check-in, habis check-in bagasi check-in, habis itu masuk ke security, sudah lewat ke departure, habis itu ke imigrasi. Nah, imigrasi biasanya ada yang cuman paspor checking doang, di scan, ada juga yang manual. Kita datang ke polisi, nanti di manual secara oleh polisi oleh pihak imigrasinya langsung. Nanti kita lihat jamaah nanti dapatnya di mana nanti tinggal dilanjut aja seperti itu. Habis itu kita menuju ke boarding gate. Boarding gate ini adalah pintu di mana jamaah akan pintu pesawat yang akan kita masuki dari pintu mana. Jadi semua habis dari imigrasi, semuanya dimohon jamaah semua berkumpul di pintu pesawat. Kurang lebih kita masih ada space waktu sejam atau sejam setengah. Jadi jamaah boleh jajan di airport di sana, boleh aktivitas toilet, boleh dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi sejam sebelum keberangkatan dimohon semuanya sudah berkumpul di gate sejam. Biar apa? Biar jamaah semua itu berangkat menuju gate-nya itu tahu, biar bisa kita hitung grup-grup kita ini udah ada udah ada di gate semua, udah siap masuk pesawat dan terbang ke Saudi Arabia. Nah, sebelum ke boarding gate, jangan lupa Bapak Ibu ya, isi air minum. Biasanya ada tempat air minum pengisian gratis atau beli air minum boleh. Karena kurang lebih di pesawat itu kita dikasih air minum botol kecil lah ya. Itu buat sekali teguk habis. Nah, takutnya dehidrasi kita 9 jam Bapak Ibu ya di atas pesawat. Itu udah pusing banget 9 jam ya. Bang tidur diajak tidur, bangun masih di langit, diajak tidur lagi, bangun masih di langit. Itu pasti haus dehidrasi, maka dari itu jangan lupa isi air dan kita nggak ada transit. Kita langsung menuju Madinah. Nah, maka jangan lupa bawa air. Oke, ini komposisi pesawat ya. Ah, Garuda Indonesia ini Saudi. Yes, kalau pesawat besarnya bentuknya sama juga. 3, 4, 3. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Duduk sesuai nomor kursi lebih dahulu bila ingin tukar tempat setelah semua rapih. Nah, jadi ini penting buat jamaah yang dirahmati Allah. Kita dari kantor Rodo juga udah mempersiapkan ini keluarga ini kita buat jamaah ini buat duduk di tempat ini biar sekeluarga. Tapi qadarullah kalau misalkan udah sampai terjadi ternyata tidak sesuai, boleh Bapak Ibu duduk dulu, nanti kita boleh tukeran sama orang sebelahnya. Kita ridho, sama-sama ridho. Bapak boleh ini tempat, boleh nggak kita tukeran tempat ini, ibu saya dia butuh perhatian khusus, seperti dan sebagainya. Yang penting duduk dulu di tempatnya. Nah, jangan sampai saya pengen sama keluarga saya duduk di sini. Nanti tinggal ada orang datang, itu kursi saya di sana. Itu tidak boleh ya. Jangan seperti itu. Nanti ada pun yang duduk, insya Allah di Garuda Indonesia yang naik, insya Allah orang Indonesia semua. Ya, insya Allah orang Indonesia semua boleh kita saling bantu. Jangan lupa untuk memakai seat belt ketika pesawat mau take off dan mendarat. Ada tempat kursi untuk menaruh makanan dan barang di kursi tersebut ya.
Pastikan tidak menaruh paspor, HP, atau barang berharga di kantong depan kursi pesawat. Ya, ya kalau di depan kan, apa kursi pesawat ya isi makanan-makanan cemilan Bapak Ibu aja lah. Jangan sampai barang-barang berharga. Adapun yang naruh, dimohon sebelum berangkat itu harus diingat-ingat lagi, dikrosek lagi, dirogoh-rogoh lagi, sampai benar-benar nggak ada yang ketinggal. Ya, selanjutnya, nah, makanan dan minuman di pesawat. Nah, ini botol airnya kecil banget Bapak Ibu ya. Cukup nggak ini buat 9 jam? Sangat tidak cukup, maka dari itu jangan lupa untuk bawa air. Ini ada makanan, ada cake, kentang, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Air putih, jus, kopi, atau teh. Nah, cara berhadas dan bersuci di toilet pesawat. Nah, toilet ini yang pakai nggak cuma kita doang. Ada orang lain, takutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khawatirnya setiap orang pribadi masing-masing itu mereka mungkin nggak awas tentang masalah kesucian toilet. Ya, jadi ada yang apa sembarang. Jadi sebelum kita masuk, sebelum kita duduk di atas toilet, kita bersihkan dulu. Ya, kita flush dulu, kita siram dulu. Habis itu kita lap pakai tisu kering yang udah ada, yang udah tersedia di sana ya. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu, kita masuk ke toiletnya dulu. Nah, jangan lupa di sini ada seleretan nih Bapak Ibu ya, yang putih ini. Apa namanya? Seleretan kan ya? Jadi seleretan ini kunci kunci pintu. Jadi kalau kuncinya ke pintu, pintunya kekunci, itu lampunya langsung nyala di lavatorynya, di WC, di toiletnya. Jadi kalau belum dipastikan Bapak Ibu kalau misalkan mau masuk ke toilet, pintunya sudah terkunci dan lampunya sudah nyala. Nah, terus pintu toiletnya itu biasanya didorong. Nah, jadi ada engsel tengahnya, kita dorong ke tengah. Jadi dia pintunya bentuknya pintu lipat, bukan pintu geser atau pintu engsel, biasanya seperti itu. Dan tidak boleh merokok juga ya di dalam toilet. Nah, di sini cara berhadas dan bersuci toilet. Dikunci, pastikan duduk toilet suci dari najis. Nah, Bapak Ibu ini kelihatan ya. Nah, kursornya. Ini dilap dulu pakai tisu kering. Tisu kering, ya. Pakai tisu kering dilap, baru boleh Bapak Ibu duduk. Karena kalau dilihat dari jam kita sampai, itu jam 15. Jam 15 nanti mungkin jamaah kita mau sholat di Masjid Nabawi, kayaknya kita bakal sholat di atas pesawat. Ya, karena khawatir sampai jam 15, apalagi musim dingin ini Bapak Ibu, siangnya itu lebih lebih sebentar, malamnya lebih panjang karena musim dingin. Jadi siangnya sebentar. Subuh itu jam setengah tujuh, setengah tujuh. Misalnya setengah tujuh, jam 6 subuh, jam segitu. Maghribnya jam jam 5. Nah, tapi kalau musim panas, itu jam 3 udah subuh. Maghribnya jam berapa? Jam setengah 9. Itu kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin, malamnya lebih lama. Enak. Alhamdulillah. Nah, karena malamnya sebentar, karena malamnya lebih panjang, kurang lebih kita ketemu maghrib itu jam jam 5 sudah mau maghrib. Jadi kita landing kurang tadi jam berapa? Jam 15 ya. Jadi kita bakal sholat di atas pesawat. Maka dari itu badan kita harus bersih. Nah, yang ibu-ibu yang bajunya gamis ya, itu diperhatikan ini perihal seperti seperti ini. Ya, harus bersih toiletnya. Adapun jamaah tisu toilet jangan lupa. Nah, biasanya di sini ada sabun, boleh pakai sabun, nah, dan sebagainya. Tempat sampah jangan lupa setelah buang air di flush. Nah, ini ada flashnya di sini nih, Bapak Ibu ya. Yang biru. Nah, yang biru di sana. Itu di situ ada ya. Flush buat apa namanya? Air. Nah, biasa jamaah, Kang, kita di pesawat tayamum atau wudhu pakai air. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau di pesawat kita wudhu pakai air atau tayamum? Kita tayamum, Bapak Ibu. Air di sini kita
Bukan dalam artian kita nggak ada air, karena air ini lebih urgensi buat, apa namanya, ngilangin kotoran yang ada di toilet. Bayangkan kalau satu pesawat ini ada 500 orang wudu semua pakai air, harus harus berapa, liter air yang dibawa pesawat buat, apa namanya, wudu orang-orang. Maka dari itu kita boleh bertayamum, ya, boleh tayamum di ketika safar ini, ketika di atas pesawat. Jadi boleh. Nah, adapun ada juga orang yang kekeh, saya pengen tetap wudu pakai air, ya udah boleh. Tapi apa? Bawa spray, wudunya pakai spray. Ya, apalagi khusus ibu-ibu, tetap wudunya di dalam toilet karena terbuka ya, apa namanya, dan auratnya. Pakai spray seperti apa wudu pakai spray Bapak Ibu? Yang pakai spray dipastikan pakai spray ini spraynya cukup airnya dan dibasuh rukun-rukun wudu aja. Nah, rukun-rukun wudu itu ada 6 ya. Pertama niat, yang kedua membasuh muka. Faksilu wujuhakum. Ayatnya seperti itu. Cuci muka. Nah, mencuci ini Bapak Ibu, ini ada kategorinya. Biar dia dinamakan mencuci, harus ada sampai menetes mengalir air. Jadi kalau sekali semprot itu belum ada air. Jadi benar-benar harus banyak. Banyak sampai ada menetes, berarti ini udah mencuci. Baru diusap. Nah, begitupun juga tangan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan basuh mencuci tangan sampai siku. Sama juga sampai ada netes baru diusap. Jadi rukun wudhu nggak ada kumur-kumur ya Bapak Ibu ya. Nanti spraynya kumur habis nanti buat kumur-kumur. Nggak, jadi nggak usah kumur kok. Kumur cukup yang rukun-rukunnya aja, yang wajib-wajib. Basuh muka, tangan, terus apa lagi? Wamsahu ru'usakum. Usap. Kalau rambut usap, bukan mencuci. Jadi cukup sedikit aja, sekali semprot spray, cukup. Wamsahu ru'usakum. Terus apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kaki ini mencuci, ya. Jadi benar-benar harus apa namanya? Ada tetesan. Sama juga seperti tangan dan wajah. Itu selesai. Boleh. Dan semua ini cukup dilakukan satu aja. Karena dua dan tiganya sunnah. Adapun pasti jamaah bawa spray, ya spraynya sebesar apa sih? Pasti spray sebesar ini kan? Nggak mungkin juga banyak-banyak juga. Jadi benar-benar ada orang yang benar, saya nggak mau kalau nggak pakai air." Ada yang seperti itu orang. Ada juga yang orang, bismillah, kita ngikutin rukhsah, keringanan. Tayamum boleh tayamum nih, tayamum aja. Adapun yang pengen kekeh pakai air tersebut, boleh seperti itu, pakai spray. Jangan pakai air yang ada di toilet, ya Bapak Ibu ya. Terus, apa tadi? Oke, proses sampai kita di Bandara Saudi. Pertama, mendarat di Saudi, pasti kita tas kabinnya dibawa, koper kabinnya dibawa. Perihal yang ada di pesawat dibawa semua. Sebelum turun, nanti yang udah pakai roaming, nanti saya ingatkan kembali di grup WhatsApp, Bapak Ibu kita udah touchdown di Madinah, kita udah landing di kota Madinah, alhamdulillah dengan selamat. Sebelum berdiri dicek lagi barang-barang bawaannya, ya. Dicek lagi. Ibu yang bawa orang tua diingetin lagi, emaknya diingetin lagi, kakeknya, neneknya dan sebagainya dan sebagainya. Terus setelah itu petugas kesehatan, habis itu petugas imigrasi, biasa ini dicek paspor. Kalau di Saudi ini nggak apa nggak bukan auto gate, dia benar-benar dicek jamaah, difoto, dicap sidik jari. Berarti ketika udah masuk imigrasi sudah masuk peraturan daripada ketentuan kerajaan Saudi Arabia. Wajahnya di scan, kornea matanya dilihat, sama sidik jari, jari telunjuk. Nah, ini dicek di Saudi Arabia seperti itu. Habis imigrasi, semuanya nanti berkumpul langsung menuju ke area bagasi di conveyor. Insya Allah semua jamaah Raudhah, tim-tim kita insya Allah sangat cukup banyak. Jadi jamaah nggak usah khawatir buat nunggu di pengambilan bagasi. Nah, jadi nggak usah capek-capek di sana. Insya Allah semuanya udah dibantu oleh tim. Jadi Bapak Ibu duduk manis, habis dari imigrasi kurang lebih nanti langsung keluar, langsung menuju bis. Nanti tim-tim akan mengambil koper-koper
jangan langsung dibawa ke bis. Habis itu ke pintu keluar, habis itu bertemu Mutawif, naik bis, langsung ke hotel Madinah. Oke, ini ada kondisi hotel bintang 4, bintang 5 di Saudi Arabia. Pertama, Bapak Ibu yang sudah tahu hotel itu seperti apa, hotel-hotel di Indonesia yang kalau bintang tiganya aja udah bagus banget, apa seperti apa. Itu sangat berbeda dengan di Saudi Arabia. Ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ini sangat jauh bagusnya dibanding lebih bagus di Indonesia dibanding di Saudi. Karena di Saudi ini bintang 4, bintang 5 dan lain sebagainya itu adalah jarak. Sedekat mana dia dengan Masjidil Haram, sedekat mana dia dengan Masjid Nabawi, itu bintangnya makin 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 bagus. Jadi masalah fasilitas itu nomor nomor berapa ya? Nomor nomor 25 mungkin. Yang penting dia dekat dengan masjid, bintang 5. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkinlah Bapak Ibu yang udah sering, "Kenapa nih hotelnya seperti ini? Saya udah pesen hotel bintang 5, pelayanannya seperti ini dan lain sebagainya, anduk dan lain sebagainya belum datang dan sebagainya." Ya nggak usah khawatir. Nanti kalau misalkan seperti itu cukup di list di grup, nanti kita bantu buat ngomongin ke orang Arabnya, nanti didatengin apa yang dimau ya. Nah, makanya sering tidak tersedianya air minum di kamar. Jadi nggak usah khawatir, kalau misalkan ada housekeeping lewat depan kamar, boleh diminta. Ah, water, water, water. Nah, apa? Air, air, air. Mereka paham. Terus lift kecil dan tidak terlalu banyak, ya, karena mereka lebih mengutamakan kamar yang banyak dibanding lift. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Handuk dan tidak sering tidak terlengkap, bahkan tidak tersedia. Nah, kalau masalah ini nggak usah khawatir, nanti boleh diajukan ke kita, nanti kita bantu buat di-up terus biar ada. Ya. Petugas hotel tidak terlalu ramah seperti di Indonesia. Benar, orang Arab beda dengan orang Indonesia. Karena memang kultur ya, karena kultur bukan karena memang tidak ramah, memang karena ya Indonesia aja yang paling ramah Bapak Ibu. Nomor 6, kamar inap tidak dibersihkan kecuali diminta. Nah, jadi kalau ada housekeeping lewat, boleh Bapak Ibu panggil buat eh, clean, 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 clean my room. Kebanyakan di antara mereka udah paham bahasa Indonesia Bapak Ibu, bersih-bersih. Misalkan ada sampah, sampah, dia udah tahu sedikit-sedikit kosakata bahasa Indonesia. Bed kamar terkadang tidak sesuai request. Nah, ini bukan dalam artian komposisi kamar ya, kasur kamarnya. Misalkan Bapak Ibu suami istri berdua, satu kamar berdua, ya butuhnya dua kasur atau king, biasanya biasanya kasurnya ada tiga. Atau misalkan yang diisinya 4 orang, 3 orang tapi kasurnya ada 4. Biasanya seperti itu. Jadi nggak sesuai dalam artian 3 tapi kok bednya 4, biasanya seperti itu. Insya Allah perihal apapun mengenai hotel yang ada di Saudi selama di Madinah dan Mekah boleh dikabarkan kepada pada saya. Insya Allah saya cukup lebih apa namanya tahu buat harus pergi kemana ya, boleh kabari kepada saya Bapak Ibu ya. Sorry. Ini Hotel Al Harithiyah yang di Madinah buat jamaah yang ambil Platinum Plus ya. Seperti ini. Terus ini Hotel Ansol Golden Tulip Madinah ya, yang ambil Gold dan Platinum. Ini dua hotel ini enak-enak makanannya. Jadi nggak usah khawatir. Tampak dari depan, kondisi kamar dan sebagainya. Oke, kita menuju ke peta Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Nah, boleh dilihat. Kemudian ya, bisa ya. Oke, Ibu Bapak, ini ada Masjid Nabawi, boleh dilihat. Ini Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ini Masjid Nabawi, pelatarannya, ini masjidnya, ini kiblatnya. Ini apa sorry? Kubanya, kubah hijaunya Nabi. Hotel kita ada di mana? Hotel kita ada di sini. Sangat cukup dekat buat bolak-balik aktivitas Bapak Ibu ke Masjid Nabawi. Jadi nggak ada apa namanya, aduh malas ke masjid capek jauh. Enggak, hotel Bapak Ibu yang udah dipilih sangat dekat.
Ini yang Hotel Ansor Golden Tulip yang ngambil Gold Platinum, ini cuma ngeliatin satu, dua masjid. Cuman dua hotel doang. Yang Al Harithiyah Platinum Plus, cuma ngeliatin satu gedung, langsung masjid. Dekat ya. Ini ya kita ngasih tahu tempat sholat. Ya, ini kita ada di Shimali ya, atau utara, utara daripada masjid. Kiblat kita ketika nanti di Saudi, khususnya di Madinah, kita menghadap ke selatan. Ya, kalau di Indonesia kita menghadap ke mana? Barat. Ya, kalau di Saudi kita menghadap ke, di Madinah kita menghadap selatan. Ini kiblatnya Nabi. Masjid Nabawi ini persegi panjang, ya persegi panjang. Hotel kita ada di mana? Pojok kanan belakang masjid. Dari kalau kita menghadap kiblat. Jadi nggak usah khawatir buat jamaah yang nauzubillah, mohon maaf, tersesat dia, HP-nya lowbat, nggak bawa power bank, lupa hotelnya, menghadap kiblat dulu. Dia menghadap kiblat, habis menghadap kiblat, hotel saya pojok kanan belakang masjid, baru datang ke sana. Nah, pokoknya hotel kita. Atau bisa kita bilang ada di sini tanda-tanda nomor-nomor daripada pintu gerbang. Ada namanya pintu gerbang 328 dan 329, itu adalah patokan daripada hotel jamaah. Ya. Jadi di Masjid Nabawi ini banyak signal, banyak tanda-tanda. Ada kalau misalkan angka ini, pintu ini diawali angka 3, itu adalah pintu gerbang. Ya. Pintu gerbang. Kalau angka ini diawali daripada angka 2, ini adalah pintu toilet. Kalau pintu ini tidak diawali daripada angka, langsung angka gitu, langsung angka nomor 1 atau sampai nomor 40, itu adalah pintu Masjid Nabawi. Pintu masjid ya. Ada pintu gerbang, toilet, pintu masjid. Pintu gerbang jamaah sekalian yang Bapak ambil daripada paket yang di dua hotel tersebut, ini adalah 328. Hotelnya patokan gerbangnya berapa, Bu? 328 ya, atau 328 bisa, 329 juga bisa, sama-sama. Pintu masjidnya buat perempuan itu pintu Masjid Nabawi ada di posisi hook belakang. Nah, posisi hook ya, pojok pojok kanan belakang, pojok kiri belakang itu musolanya perempuan. Pojok kanan belakang perempuan, pojok kiri belakang perempuan, tengah pintu utama laki-laki. Sisanya pintu laki-laki. Ya, pintu perempuan yang dari dekat hotel daripada hotel kita itu adalah pintu 8 sampai pintu 15. Itu musola perempuan. Terus pintu 17 sampai pintu 22 sampai sorry 22, 23, 24, 27 itu pintu laki-laki, pintu utama. Nah, jadi seperti ini. Denah daripada kota Masjid Nabawi. Ini tampak hotel prestige ya, yang nanti ada di Mekah, sangat nyaman. Lobbynya di Movenpick. Nah, tadi kita berada di Madinah ya. Sekarang kita menuju Mekah, Bapak Ibu. Nah, ini Masjidil Haram ya, ini Masjidil Haram. Ini nanti kan kita bertawaf di sini di Ka'bah, Masya Allah. Kurang lebih daripada 10 hari ke depan kita akan berada di tempat ini. Yang hari ini kita melihat sajadah gambarnya Ka'bah itu dari Indonesia. Nanti Ka'bah ada di depan kita. Semoga kita siap untuk sampai di sana. Nah, ini kalau Masjid Nabawi itu sangat mudah Bapak Ibu. Bentuknya apa? Persegi panjang. Tapi kalau Masjidil Haram, dia itu luas dan lingkaran. Arah kiblatnya bukan menghadap ke selatan, bukan menghadap ke selatan, dia menghadap ke Ka'bah langsung. Kalau kita ada di utara, yang ngadapnya ke selatan. Kalau kita ada di timur, yang ngadapnya ke barat. Jadi kita nggak tahu ada di mana patokannya. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah, pertama kita tahu dulu hotel kita ada di mana. Hotel bapak-bapak yang mengambil Platinum Plus ada di ini Zamzam Tower, ada di gedung Zamzam Tower. Ada di sini, Movenpick Hotel. Jadi Zamzam Tower ini punya hotel-hotel banyak ya. Ada hotel Movenpick, Fairmont, apa namanya? Raffles dan sebagainya. Mereka ada komposisi hotel-hotel banyak di sini. Movenpick ada di sini.
Terus hotel yang ngambil gold sama enak juga di Prestige, ada di belakang Zamzam Tower tersebut, ada di sini. Ah, kurang lebih jalan 200 100 meteran lah, 100 meter sampai. Dekat dan posisinya sangat dekat dengan masjid. Nah, buat menuju hotel ketika kita di pelataran Ka'bah, Bapak Ibu, di sini ada pelataran Ka'bah, ada pelataran Masjidil Haram ya. Kalau pelataran Ka'bah ini di sini Bapak Ibu, ya. Ini pelataran Ka'bah. Mohon maaf, ini ada pelataran Ka'bah. Ini pelataran Masjidil Haram. Pelataran Masjidil Haram. Kalau dari pelataran Ka'bah, Bapak Ibu pengen pulang ke hotel, dipastikan pertama caranya adalah lihat dulu Zamzam Tower-nya. Ini namanya Zamzam Tower. Jadi kalau pengen keluar itu harus mendekat ke Zamzam Tower. Jadi jangan asal keluar. Karena di Masjidil Haram ini pintunya sampai kurang lebih 140 pintu. Ini benar-benar dari pintu 1, pintu 2, pintu 3 sampai 140 sampai lebih. Ya. Jadi maka dari itu jangan asal keluar daripada pintu karena beda beda pintu, beda keluar, beda arah juga. Jadi kalau kita mendekati Zamzam Tower, dipastikan pintunya di sini. Nah, kalau kita nggak ngelihat sisi ini, kok nggak ada Zamzam Tower? Kita keluar dari pintu sini dengan PD-nya, dipastikan Bapak Ibu tersesat. Dan jauh, ini makin jauh ini ke sini. Ini namanya daerah daerah Masjid Jin. Ah, ke Masjid Jin Bapak Ibu. Masjid Jin, ada daerah Gaza, ada daerah Misfalah, ada daerah apa lagi namanya? Jarwal. Coba sangat sulit. Maka dari itu dipastikan kalau pengen pulang, lihat dulu Zamzam Tower-nya, baru ke arah pintu. Atau bisa kita nanti patokan lagi nanti sampainya di Saudi, Bapak Ibu, patokan pintu kita adalah Gate Abdul Aziz. Ah, Gate apa? Abdul Aziz. Boleh diingat-ingat, Gate Abdul Aziz ini adalah pintu utama, pintu nomor 1. Gate Abdul Aziz. Kenapa Gate Abdul Aziz? Karena Gate Abdul Aziz ini adalah gate yang menghadap langsung ke Zamzam Tower. Karena Zamzam Tower ini adalah miliknya Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Jadi gedung ini adalah gedungnya wakafnya beliau buat Masjidil Haram. Beliau mewakafkan hotel. Oke, lanjut. Jadwal makan, insya Allah Bapak Ibu tahu ya jadwal makan Maya. Ya. Insya Allah nggak lupa. Pagi, makan siang. Insya Allah makan itu dari hotel semua, ada semua. Habis sholat subuh udah ada, habis sholat zuhur ada, setelah sholat maghrib isya udah ada. Next, ini ada. Nah, di masjid, selama di Saudi, kita jangan berkata negatif walaupun berencana, walaupun sampai di hati, sampai prasangka-prasangka pun hati-hati Bapak Ibu ya di masjid di Saudi ini. Karena di Saudi ini benar-benar langitnya tipis. Langitnya apa? Tipis. Doa bisa kekabul. Ucapan jelek pun bisa kekabul, hati-hati. Ya. Bahkan belum terucap, baru terbesit, bisa terkabul. Terjadi, saya pengen ngomong nggak percaya, tapi semua banyak jamaah bercerita kepada saya, Kang, saya padahal baru sampai sini doang, apa namanya, baru sampai hati pengen tiba-tiba ketemu ginian. Masya Allah. Banyak cerita-cerita yang bikin saya benar-benar saya ucapkan sekali lagi, hati-hati ya di Masjidil Haram. Tidak boleh bergibah, menggunjing dan sebagainya dan sebagainya. Sifat sombong, takabur, ah, komplain apa tadi? Komplain secara terus-menerus. Nah, itu Bapak Ibu, jangan seperti itu ya. Terus pintu Masjid Nabawi. Nah, ini pintu utama. Ini gambaran pintu utama. Ah, ya. Kita udah bahas tadi ya, pintu utama sama. Jadi pintunya ini semuanya sama modelnya. Tapi dibedakan dengan angka. Tadi kita udah bahas ya angka-angkanya ya. Nah, ini struktur bangunan tadi Masjid Masjid Nabawi tadi, gambar tadi ya. Di hook kanan kita ada di hook kanan ya. Pojok kanan belakang masjid. Nah, pojok kiri belakang masjid itu perempuan. Nah, ini perempuannya kanan kita di pojok belakang masjid yang kanan. Oke. Nah, ini pintu masjid masuk Masjidil Haram. Nah, yang ditanda ini adalah King Abdul Aziz.
Nah, ini pintu Malik Abdul Aziz yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Iya. Atau nanti kita akan ingatkan kembali, patokan yang lebih dekat itu ada namanya ketika keluar Masjidil Haram dari pintu King Abdul Aziz, itu Bapak Ibu langsung ketemu namanya WC atau toilet nomor 3. Nah, ini boleh diingat-ingat, WC 3 itu toilet patokan daripada yang dekat dari hotel jamaah itu ada WC 3. WC berapa, Bu? WC 3, toilet 3. Itu WC-nya pria. Kalau laki perempuan ada di sampingnya WC 4. Nah, tapi rada jauh. Bila kehilangan arah di dalam Masjidil Haram. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, pertama cari dulu Zam-Zam Towernya baru mendekat ke sana. Nauzubillah Bapak Ibu keluar daripada Masjidil Haram, jauh tersesatnya, ngelihat Zam-Zam Tower itu jauh ada di sana, berarti Bapak Ibu jauh dari hotel. Ya, dipastikan lagi tersesat. Maka dari itu nanti sampainya di Saudi Bapak Ibu jangan sampai salah. Nanti sampai di sana paspor semuanya dikumpulkan. Nanti dikumpulkan kepada saya. Nanti saya yang pegang. Pengganti daripada paspor itu ada ID card. Ada lanyard, ID card, kalung berisi identitas jamaah sebagai pengganti paspor. Ketika di situ ada barcode, barcode itu ketika di-scan semua identitas jamaah keluar semua. Nomor visa, paspor, mutoifnya siapa, tour guide-nya siapa, tour leader-nya siapa, alamat hotel di Madinah di Mekah di mana. Dan di balik itu ada nomor saya. Nauzubillah Bapak Ibu tersesat, HP mati, powerbank nggak bawa, lupa hotel di mana, boleh cari orang Indonesia yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bilang kepada mereka, Ibu, Bapak, bantu saya tersesat. Ya, boleh teleponkan orang yang ada di nomor sini, ini ada ustadz saya, akang saya, ah, insya Allah nanti kita bantu buat jemput. Ya, nah, di telepon saya. Assalamualaikum, Kang Ridwan. Iya, kenapa? Ini jamaah tersesat. Iya, nanti saya jemput. Insya Allah nggak ditinggal. Nah, terus selanjutnya ada bila ada sakit, bila Bapak Ibu sakit, misalkan sakit ringan, flu dan batuk dan sebagainya, mual-mual diare, jangan lupa kan makanya dibawa obat-obat masing-masing. Adapun nanti kita pun punya obat juga, tapi obat-obat yang umum aja. Adapun sampai benar-benar apa namanya? Dia itu butuh perawatan lebih khusus, nanti kita bantu ke rumah sakit yang ada di yang di Mekah ataupun Madinah. Kalau di Madinah ada Malik Fahad, kalau di Mekah ada King Faisal, ada King Faisal atau Mustasfa Nur, Nur Hospital. Nanti kita bantu ke sana. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah semuanya sehat semua Bapak Ibu ya. Terus di sini etika sebuah grup. Nah, Bapak Ibu, tertib pada jadwal yang telah ditetapkan oleh tour leader ketika akan ada city tour Madinah ataupun Mekah. Ketika akan berangkat menuju Mekah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penting karena kita jalan ini bukan berjalan sendiri, karena kita satu bis ada kurang lebih ada 30 orang ke atas. Jadi dimohon untuk jangan telat, karena kalau kita telat bisa mempengaruhi aktivitas ibadah kita setelahnya. Kita ada city tour, ada keliling kota Madinah, kita ada keliling kota Mekah. Kalau Bapak Ibu terlambat, mohon maaf, yang harusnya kita selesai sebelum zuhur, kita bisa zuhur di jalan. Kan kita datang ke Madinah, datang ke Mekah pengen sholat di Masjid Nabawi, pengen sholat di Masjidil Haram, gara-gara ada yang terlambat, kita nabrak sholat ketika dari masjid. Tanda saya katakan. Nah, maka dari itu jamaah semua diharapkan harus tepat waktu. Biar sebelumnya sebelum selesai, sebelum azan berkumandang, kita udah bisa ketemu sholat di dalam masjid. Nah, pasti kalau misalkan ada yang terlambat, bakal jadi ngerusak hati orang soalnya. Yang datang sini udah benar-benar hatinya bersih, gara-gara ada yang telat, ada orang lagi telat. Pasti Bapak Ibu, jangan jangan sampai kita adalah salah satu orang daripada itu ya. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Saling menjaga barang-barang teman bawaan dan lain sebagainya, jangan sampai mencuri, menggunakan kamar mandi sewajarnya. Nah, jadi kamar mandi nggak cuman jadi jangan seperti mandi di rumah yang mandi bisa sampai setengah jam sampai sejaman.
Karena ada orang juga yang pengen mandi juga, pengen buru-buru, pengen ke masjid, gara-gara kita lama-lama di kamar mandi, terlambat masuk masjidnya. Maka dari itu, sewajarnya. Bila ingin beribadah di dalam kamar, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, karena ada orang yang itikafnya lebih lama di masjid, dia pengen ke kamar, pengen langsung tidur. Ada orang baca Quran sampai kenceng, ya takutnya terganggu. Ada aja seperti itu, Bapak Ibu. Yang niatnya udah baik-baik, gara-gara teman kamar jadi rusak. Nah, oleh-oleh khas Saudi. Nah, ini kita udah langsung ngebahas pulang nih Bapak Ibu ya. Ada kurma. Nah, pasti kurma ini ada oleh-oleh favorit. Kurma yang Bapak Ibu rasa yang udah beli sekarang di pasar baru, ya. Ini berbeda dengan kurma yang ada di Madinah. Nah, rasanya beda. Boleh dicoba aja sendiri. Kurma ajuannya, kurma sukarinya itu sangat berbeda. Terus ada kue makmul. Kue makmul ini ada kue, cake, tapi dalamnya kurma. Enak. Makanan-makanan coklat, coklat-coklat Saudi juga enak-enak, nggak kalah enak juga. Ada snack makanan ringan, Al-Baik Fried Chicken. Biasa jamaah mendapatkan ini sebelum kepulangan, gratis dari kantor. Nah, dari kantor, insya Allah setiap individu punya masing-masing. Adapun yang pengen ekstra nanti kita boleh bantu buat lebihnya dan sebagainya. Kawas I Love Mekah ya, insya Allah Bapak Ibu masalah oleh-oleh udah tahu sendiri sebelum saya kasih tahu apa aja yang mau dibeli ya. Perhiasan emas, parfum, abaya dan sebagainya. Oke, paket info umroh regular gold platinum 23 Desember pertama ya. Ini runtutan keberangkatan kita ya. Secara umum, boleh difoto, boleh dicatat. Tanggal 23 Desember kita rangkum lagi ya. Kita berangkat. Kita berangkat dari Bandung menuju Jakarta ke Jeddah ya, ke Madinah, langsung Madinah, sorry. Ya. Jangan lupa tanggal 22-nya ngumpulin koper ya. Tanggal 22 ngumpulin koper. Terus hari Rabu ada udah sampai Madinah, Raudhah, ziarah sekeliling Masjid Nabawi, Kamisnya Madinah ziarah dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih biasanya Bapak Ibu karena kita ada jadwal Raudhah biasanya kurang lebih ada perubahan karena ini adalah dari otoritas kerajaan Saudi bukan dari kita. Kita nggak tahu tanggalnya nanti kapan. Nanti bisa diupdate lagi perihal tersebut ada di dalam grup. Bapak Ibu, nanti kita kumpulnya jam sekian. Nanti kita dapatnya tanggal sekian, nanti kita kabari seperti itu. Jumat, nah Bapak Ibu, boleh dilihat hari Jumat kita Jumatannya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dan hari Jumat ini kita kepulangan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini sangat penting. Karena hari Jumat ini keadaan sangat padat, hari Jumat ibu-ibu pengen sholat Jumat mangga silakan, bapak-bapak pasti sholat Jumat. Dan hari Jumat ini laki-laki sholat Jumat di Masjid Nabawinya sudah pakai kain ihram. Sudah pakai kain ihram karena apa? Kopernya sudah dikumpulkan dari tadi paginya. Sudah masuk di dalam bis. Jadi sudah masuk di dalam bis, kumpul habis sholat Jumat. Sholat Jumatnya jangan di dalam Masjid Nabawi karena takutnya bakal terhambat, bakal crowded, bakal padat untuk menuju ke hotel. Biar sholatnya, insya Allah di bawah payung-payung Madinah itu enak nikmat, apalagi bukan musim panas. Ya, Bapak Ibu sholat pakai si bapaknya sholat pakai kain ihram di bawah payung enak. Jadi di pinggir-pinggir. Ketika sholat Jumat selesai, berdiri lagi sholat jamaah takdim, sholat asar. Habis itu langsung balik ke hotel makan siang, langsung ke bis tanpa balik ke kamar karena udah check out. Jadi pastikan barangnya sudah rapi semua. Nah, ini penting Bapak Ibu, hari Jumat ini, hari Jumat ini. Hari Jumat. Kan hari Sabtunya kita udah sampai di Mekah, udah sampai umroh dan lain sebagainya. Hari Mekah kita free kegiatan, tidak ada kegiatan. Ya. Karena jamaah semua capek. Pertama dia udah safar, terus tambah lagi umroh, kurang lebih umroh ibadah ini memakan waktu 3 sampai setengah jam. Sorry, 3,5 sampai 4 jam, apalagi kita grup, apalagi hari Jumat, apalagi high season, musim dingin, malam. Bisa sampai kemarin saya kepulangan grup yang sebelumnya 4,5 jam. Dipastikan fisiknya yang fit Bapak Ibu ya. Di Madinah jangan diforsir buat apa namanya
Iktikaf lama-lama sampai lupa makan. Jangan sampai seperti itu. Jam makan, makan. Jam tidur, tidur. Saya punya gimana aktivitas ibadah selama di Madinah nikmat. Pertama sholat, pertama bangun subuh, bangun tahajud jam 3 boleh langsung ke masjid. Itikaf sampai subuh. Sampai subuh, nunggu suruk, makan, habis makan nunggu kegiatan travel apa, habis itu zuhur, zuhur, sholat zuhur di masjid, habis sholat zuhur semuanya balik ke hotel. Buat makan siang, tidur siang. Jangan sampai nggak tidur siang. Nah, jangan sampai nggak tidur sih siang. Tidur siang, bangun, sholat asar, udah di masjid, itu itikaf sampai isya. Itu enak. Habis sisa, pulang ke hotel makan malam, langsung tidur, cepat biar bisa bangun tahajud. Ini nikmat Bapak Ibu. Ya, jangan sampai lupa tidur sih siang. Saya udah lama kan jarang tidur siang kan ya. Nah, selama di sini istirahat, kita tidur sih, tidur siang. Oke, free kegiatan bisa Bapak Ibu isi keliling masjid, explore masjid. Adapun yang private content, mau apa foto dan lain sebagainya, insya Allah kabari ke saya. Saya punya tim juga nanti buat apa ngebantu jamaah buat apa dokumentasikan video dan lain sebagainya biar bagus ya. Hari Sabtunya kita ada ziarah, ziarah ke Taif. Ah, ini enak Bapak Ibu, Taif. Taif kemarin saya ke sana di atas itu berkabut, dingin bukan main. Jadi jangan sampai lupa untuk bawa jaket tebal karena dingin di sana di Taif. Makan ubi juga kita, ada ubi cilembu di sana. Ubi Taif tapi namanya. Ya, wajib. Ibu ada ubi makan sate onta di sana banyak. Hari Senin, Mekah, kita berada di kota Mekah, city tour seliling kota Mekah, melihat manasik haji seperti apa, melihat Jabal Rahmah dan sebagainya. Jabal Sur ada di kota Mekah. Hari Selasa, Mekah Jeddah, ini dalam artian kita menuju Jeddah, habis itu kita kepulangan ke Jakarta. Nah, terakhir, jadwal ataupun rute perjalanan dan lainnya dapat mengalami perubahan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi Bapak Ibu, adapun perubahan jadwal, adapun kabar-kabar mendadak, semuanya akan kita kabarkan di grup ya. Soalnya perihal seperti ini datangnya dari maskapai, bukan datang dari pihak kantor Raudhah ya. Jadi insya Allah perihal apapun kita update-nya di dalam grup grup WhatsApp. Jadwal ke Raudhah, masuk Raudhah. Karena masuk Raudhah sekarang itu bukan, adapun jamaah yang di depan saya ini mungkin dia udah umroh sebelum COVID. Jadi peraturan setelah COVID dan sebelum COVID ini sangat berbeda. Ya, yang sebelum COVID itu masuk Raudhah sehari 5 kali bisa, enak. Tapi kalau sekarang satu visa buat masuk 1 kali Raudhah. Nah, maka dari itu jadwal Raudhah itu adalah wewenang pihak Saudi Arabia. Kita nggak ada otoritas buat ngatur jamaah maunya jam segini, tanggal sekian, waktunya sekian, nggak bisa. Tapi kita bisa bantu buat jamaah biar berangkat bareng-bareng di waktu yang sama, biar ada yang membimbing, seperti itu. Ya. Jadi adapun itinerary itu bisa berubah yang ada di Madinah, khususnya di Madinah, karena ada Raudhah. Kita di tanggal berapa kita berangkat, nanti kita kabari. Ya. Itinerary atau jadwal perjalanan secara detail bisa dilihat di itinerary yang sudah dibagikan. Sudah megang itinerary Bapak Ibu? Oke, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan? Sampai sekarang sudah baca itinerary-nya, ada pun mau ditanyakan? Boleh? Boleh, Kang? Ya, iya. Untuk keberangkatan dari kantor Raudhah menuju Jakarta, itu kurang lebih kita jam 23 berangkat. Jam 23, tanggal berapa? Tanggal 22 malam. Ya, atau hari Senin. Karena kita berangkatnya hari Selasa pagi, jam 9 pagi. Ya, jadi kita di kantor Raudhah yang datangnya dari Raudhah jam 10 malam itu sudah berada di kantor. Biar apa? Biar sudah kita bagikan label name tag-nya, apa namanya, kita namain. Nanti
Kita bareng-bareng di sini naik bis. Jadi adapun jamaah pelepasan sekeluarga, adapun yang mau ngantar, itu nggak usah ribet-ribet, capek-capek ke Bandara Sota. Cukup sampai di sini aja, pelepasan di sini aja. Nah, karena sampai di sini, nanti jamaah bareng-bareng naik bis semuanya menuju Bandara Soekarno-Hatta yang di Cengkareng. Adapun jamaah yang datang dari Jakarta, dia nggak usah capek-capek ke sini, mereka langsung ke Jakarta semua. Nah, jadi buat jamaah yang dari Bandung, khususnya di Bandung, dia datangnya dari sini ke kantor, pelepasan sama keluarga di sini, bercengkrama terakhir sama keluarga di sini sebelum berangkat di depan kantor Raudo. Ada lagi? Oh ya, kita naik kereta cepat. Ya, naik kereta cepat. Apa? Kereta cepat itu 2 jam 15 menit. 450 kilometer jauhnya dari Madinah menuju Mekah, cuman 2 jam. Itu setelah Jumatan. Itu asar biasanya. Jam 15.60 biasa kantor isutin waktunya. Seperti itu. Jadi sampainya kita di Mekah, koper itu masih di tengah jalan. Masih tengah jalan kita mau udah sampai. Kalau perjalanan bis 6 sampai 7 jam karena bis juga nggak boleh speednya lebih dari 100. Jadi bisa sampai 6 sampai 7 jam perjalanan mereka. Gimana Teh? Penimbangan koper ada Kang? Nggak? Penimbangan koper. Ada Bu. Sebelum berangkat ada. Kalau dari sana, ada pun jamaah yang mau bawa timbangan digital boleh. Timbangan digital. Insya Allah. Kita saling sharing aja. Ada pun yang bawa. Insya Allah kalau keberangkatan mah saya mah nggak khawatir buat jamaah. Kosong semua. Saya juga insya Allah saya bawa buat jamaah pasien yang butuh pasti. Buat kepulangan sih pasti. Timbangan digital yang di ini teh, yang di GAN boleh dimasukin boleh. Oh iya, ada baterainya, dicopot dulu baterainya. Iya. Kevin. Ah, seperti itu. Biasanya kan koper digital nih ada yang di charge atau pakai baterai. Kalau pakai baterai, ya udah lebih amannya aja taruh di cabin aja. Ya, jangan taruh di bagasi. Ada lagi? Gimana? Oh ya? Hah? Oke, masalah nusuk ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kita lihat sini. Jadwal nomor 2, jadwal ke Raudhah adalah wewenang pihak Saudi Arabia. Jadi masuk Raudhah ini ada dua cara. Pertama ada yang namanya tasreh, itu dari muasasah. Yang kedua dari nusuk aplikasi. Yang tasreh ini biasanya itu sering terjadinya tidak keluar. Karena saking banyaknya orang yang datang, apalagi khususnya high season seperti ini, Desember, akhir tahun, banyak anak-anak juga libur sekolah, musimnya dingin, itu rame, bisa tasreh ini nggak keluar. Satu-satunya cara adalah menggunakan aplikasi nusuk. Nah, aplikasi nusuk ini kita buat jamaah semuanya satu waktu bersama kantor Abdul. Jadi kantor yang nyiapin di waktu yang kita tentukan. Biar semuanya bareng, ada pembimbingnya. Biar nggak masuk sendiri-sendiri. Jadi ibu bapak nggak usah khawatir. Ya, nih jam sekian masuknya jamaah. Ini jam sekian masuknya. Insya Allah perempuan jam sekian, laki-laki jam sekian udah disiapin dari kantor di satu waktu yang sama. Soalnya perempuan ada pembimbingnya sendiri, bukan saya, bukan juga tour guide yang nanti kita bareng, ada juga ustazahnya yang bantu. Adapun laki-laki nanti saya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngatur-ngatur sendiri, nanti bisa terpecah. Nanti nggak tahu di dalam raudhah ini dalamnya ini ada apa. Adapun yang mau seperti itu, tapi insya Allah dari kantor semuanya udah disiapin semua. Ya. Jadi di satu waktu yang sama. Oke, boleh ada yang ditanyakan lagi? Iya kan? Gimana? Iya, benar. Biasanya kalau untuk umroh yang ketiga, boleh kita geser. Nah, boleh dilihat di hari Sabtu.
setelah hari Jumat ya. Itu ada kegiatan free program, nggak ada kegiatan. Jadi Akang boleh umroh lagi di hari itu pasti biasanya capek atau bisa diambil sorenya, masih capek itu. Biasanya kalau naik taksi itu berangkat itu 40 rial, balik 40 rial ya ke Masjid Sayyidah Aisyah Tanim atau biasanya tapi kalau misalkan dibantu dibimbing apa namanya? Sangat ini juga sih sulit juga buat nambah seperti itu. Tapi kalau misalkan Kakang pengen nanti kita kabari ke tour guide-nya aja, Mutalifnya. Kesediaan buat nganterinnya. Ada yang mau tanya kan? Untuk umroh yang keduanya boleh dilihat di hari Ahad, Mekah ziarah Taif. Iya, yang jadi di Mekah. Jadi kita ngambil mikotnya di Taif Kornul Manazil di sana. Jadi yang pertama dia kita mikotnya di Bir Ali, yang kedua di Kornul Manazil. Seperti itu. Dan tanyakan lagi Bapak Ibu yang masih kurang paham, gimana Kang? Iya, gimana? Oh ya, sejauh ini yang banjir di Jeddah kemarin kan, Jeddah. Tapi di Mekah juga pernah banjir. Tapi Bapak Ibu, banjirnya di sana insya Allah jauh daripada kayak seperti di Sumatera, ya. Karena di sana nggak ada sawit. Awalnya tadi, banjir di sana memang wajar. Karena di sana itu curah hujannya itu 1 tahun bisa cuma 8 kali. Dan Saudi Arabia itu tidak menyiapkan saluran selokan untuk hujan. Jadi ketika hujan benar-benar banjir, ya udah ketika di situ aja. Besok paginya udah kering lagi karena panas. Hujannya itu cuman gradasi antara musim dingin menuju musim panas dan musim panas menuju musim dingin. Jadi cuman itu aja. Oh, tanda mau hujan tanda mau masuk musim nih berarti ada hujan. Oh, dikit lagi musim dingin. Hujan nih sekarang nih. Banjir, banjir Bapak Ibu sampai selutut. Tapi siangnya bisa langsung kering karena emang ya panas ketika itu. Kemarin-kemarin juga banjir karena ya memang langsung dirapikan lagi. Cuman sebentar doang banjir seperti itu. Ketika hujan aja. Enggak sampai berhari-hari, seminggu-seminggu enggak seperti itu. Seperti itu. Ada yang lagi tanya kan? Kurang nggak? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, nampaknya udah kalaupun yang kurang jelas lagi, boleh kita diskusikan lagi lebih mendalam di dalam grup ya. Kita obrolin lagi, Kang, ini seperti apa, ini boleh seperti apa, nanti ininya gimana, dan lain sebagainya, kita lanjuti di grup. Oke, Bapak Ibu, perjalanan kita kurang lebih 9 hari lagi menuju Baitullah. Semoga dimudahkan, tanpa kendala, semuanya datang dengan penuh cinta, apapun yang menjadi sampai kita di sana, kita terima dengan ridho, tidak ada ucapan-ucapan yang nggak kepengen kita ucapkan, kalimat-kalimat kotor, semuanya kita terima dengan ikhlas. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, kita tutup manasik kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Taruh mana berarti, Bu? Taruh sini aja kayaknya. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada yang salah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, boleh kita kumpul di sini dulu. Kita foto sekali. Ya, kita foto sekali. Oh iya, boleh. Stroller boleh dibawa. Dari keberangkatan dari Sota menuju apa namanya? Pintu pesawat biasanya nanti diplastikin, nanti sampai Madinah ada tempatnya lagi sendiri. Sana. Tapi kalau dia buat ke Masjidil Haram, itu beda, nggak bisa dia.
nggak bisa ke dalam, ke pelataran Ka'bah ya, pelataran Ka'bah tadi mana? Pelataran Ka'bah, pokoknya Ka'bah. Tapi dia di lantai 2, bisanya dipakai. Adapun penitipan, ada penitipan di pintu 79. Itu ngantrinya panjang. Soalnya ketika nitip harus jangan lupa ambil labelnya, takut hilang. Nah, seperti itu. Ada lagi? Oh, udah. Ayo Bapak Ibu, mangga, boleh kita ngumpul dulu. Ini si Dede. Oh ya Allah, siapa namanya? Hah? Oh, wow. Ini. Ini. Ini.